Selamat datang ke dalam video kami. Di sini saya, Edgar, mewakili kelompok 4, ingin mengabarkan bahwa pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai materi kertas kerja audit. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, ada saya, Edgar Eliasar Makahindah. Ada pula Francisco Gratio Rumagit. Adapun Injilia Levina Sumual. Ada juga Christina Natalia Gracia Rengkung dan Devina Krista Denita Polie. Dan berikut ini adalah video pembelajaran kita. Baik, saya Edgar akan mengawali untuk video pembelajaran kali ini. Yang pertama, pengertian kertas kerja audit. Kertas kerja audit mengacu pada dokumen yang disiapkan atau digunakan oleh auditor sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dokumen-dokumen tersebut termasuk meringkas bisnis klien, alur proses bisnis, program atau prosedur audit, dokumen atau informasi yang diperoleh dari klien, dan dokumen pengujian audit. Kertas kerja audit terkadang juga disebut sebagai dokumen audit. Dokumen-dokumen ini adalah bukti yang mendukung auditor untuk membuat kesimpulan mereka atas laporan keuangan. Misalnya, seorang auditor memiliki perjanjian dengan klien untuk mengaudit laporan keuangan. Sebelum menandatangani surat perjanjian audit, auditor harus memperoleh beberapa informasi tentang klien, melakukan uji tuntas klien, dan menilai apakah mereka harus menolak atau menerima perjanjian. Dalam hal ini, jika perjanjian sudah siap ditandatangani, itu berarti penilaian sudah dilakukan dan diterima. Dokumen yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan klien dari bisnis yang melakukan uji tuntas dan penilaian tersebut adalah contoh kertas kerja audit. Kertas kerja audit juga mencakup file Word dan Excel yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan pengendalian secara internal atas klien untuk laporan keuangan, sifat bisnis, dan kertas kerja pengujian audit. Pada umumnya, kertas kerja audit diperoleh atau disiapkan oleh staf audit atau asisten audit. Auditor lain yang mempunyai banyak pengalaman dan otoritas, seperti manajer audit atau mitra audit, kemudian meninjau dokumen-dokumen ini dengan lebih detail. Kertas kerja audit harus diajukan dalam file audit yang benar, baik file audit permanen maupun file audit saat ini. Yang kedua adalah informasi dalam kertas kerja audit. Berikut informasi yang tercantum dalam kertas kerja audit. Yang pertama, informasi tentang anggota tim audit dan pekerjaan yang dialokasikan untuk mereka. Kedua, apakah auditor mengikuti semua standar audit atau SA yang berlaku atau tidak? Apakah pihak yang bersangkutan merencanakan audit atau tidak? Apakah ada pengawasan yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan yang memungkinkan anggota tim audit untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan? Apakah auditor melakukan analisis yang tepat atau tidak? Apakah bukti-bukti yang dicantumkan tersebut relevan, cukup, dan tepat untuk mendukung opini auditor? Jenis berkas audit. Secara garis besar, berkas audit terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berkas audit permanen atau permanent audit file. File audit permanen berisi informasi yang terus berkelanjutan dan relevan untuk masa depan. Informasi seperti anggaran dasar, perjanjian pinjaman, sewa, dokumen yang terkait dengan pengendalian internal, catatan kebijakan akuntansi yang diikuti, pengamatan signifikan atas audit sebelumnya, dan lain-lain harus dicantumkan dalam audit file permanen. Isi berkas audit permanen. Yang pertama, salinan yang dilegalisir dari Memorandum of Association, anggaran dasar untuk perusahaan, dan akta kemitraan untuk firma kemitraan. Yang kedua, salinan semua perjanjian, kontrak penting, dan dokumen lainnya. Yang ketiga, informasi tentang perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, lokasi berbagai kantor dan franchise, daftar pengurus dan pejabat beserta tugasnya, berbagai departemen, dan fungsinya. Yang keempat, rincian tentang perusahaan induk dan anak perusahaan. Kelima, daftar direksi yang meliputi rincian jabatan, rincian firma dan perusahaan lain yang tertarik secara langsung maupun tidak langsung, rincian keanggotaan mereka di perusahaan, firma kemitraan, bisnis, atau keanggotaan badan publik lainnya. Keenam, informasi mengenai pengendalian internal dalam organisasi. Ketujuh, daftar buku rekening dan register lainnya. Kedelapan, kompilasi daftar pengembalian pajak dan proses pajak. Kesembilan, rincian penting dari kasus yang diajukan oleh atau terhadap klien. Yang ke-10, kompilasi data neraca, laporan laba rugi, dan laporan perbandingan. Berikut adalah keuntungan dari berkas audit permanen. Pertama,
mempermudah dalam mencari informasi dan referensi karena semua data penting tersedia dalam satu file. Kedua, memungkinkan auditor untuk menyiapkan daftar dokumen semua item penting. Yang ketiga, panduan untuk persiapan program audit berikutnya. Keempat, bertindak sebagai buku referensi untuk senior dan asisten lain dalam bekerja. Kelima, membantu dalam menyelesaikan rekap tahunan dan laporan auditor. Keenam, membantu meninjau pekerjaan klien. Berikutnya, berkas audit saat ini atau current audit file. File audit saat ini berisi informasi mengenai audit yang sedang dilakukan dalam periode yang sedang berjalan. File audit ini mencakup informasi seperti laporan keuangan dan laporan audit, neraca saldo dan lembar kerja, catatan mengenai risiko pengendalian internal, konfirmasi eksternal yang diterima, pertanyaan auditor, dan jawaban yang diterima dari manajemen, dan lain-lain. Berikutnya, isi file audit saat ini. File audit saat ini biasanya berisi semua informasi yang berkaitan dengan tahun yang sedang diaudit. Informasi tersebut adalah program audit untuk tahun ini, kuesioner pengendalian internal yang dikeluarkan untuk klien beserta balasannya, entry jurnal, neraca percobaan, laporan rekonsiliasi bank, dan surat konfirmasi beserta balasannya, catatan audit, catatan pekerjaan yang dilakukan, jadwal penyusutan, perhitungan kewajiban pajak, dan perhitungan dividen. Salinan naskah dari akun akhir tahun berjalan bersama dengan semua lampiran, dan naskah kopi pekerjaan dari laporan auditor. Baiklah, saya Francisco akan menjelaskan penjelasan yang berikutnya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi variasi kertas kerja audit. Kertas kerja audit mempunyai banyak variasi tergantung pada faktornya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ukuran dan tingkat kompleksitas. Ukuran dan tingkat kompleksitas informasi yang dicari dari setiap klien bisa sangat berbeda satu sama lainnya. Jika tingkat kompleksitas bisnisnya berbeda, maka bentuk dari auditnya juga otomatis akan berbeda. Misalnya akan lebih banyak sampel yang ada untuk bisnis besar karena bisnis tersebut pastinya sudah memiliki banyak transaksi dan informasi yang berbeda pasti dapat diperoleh dengan lebih mudah. Sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Beberapa pengujian sangat mudah dan beberapa pengujian bisa jadi sangat rumit. Ini bergantung pada faktor pertama yang sudah dijelaskan, yaitu ukuran dan tingkat kompleksitas. Risiko salah saji material yang teridentifikasi, misalnya jika risiko salah saji dalam material yang ditemukan terlihat signifikan, luas pekerjaan untuk audit harus besar. Signifikansi bukti audit yang diperoleh. Setiap kertas kerja audit harus memiliki subjek yang tepat, tujuan, nama klien, tanggal kertas kerja, periode audit, sumber bukti, staf yang mempersiapkan, dan staf yang meninjau. Kertas kerja juga harus ditandatangani dengan benar oleh pembuat dan peninjau. Ini harus dipersiapkan agar pihak ketiga yang terlibat dalam penyusunan dan review kertas kerja bisa mengerti. Yang kelima, elemen kertas kerja audit. Bentuk dan isi kertas kerja audit dapat berbeda dari satu audit ke audit lainnya. Jika auditor mengidentifikasi adanya informasi yang tidak konsisten, auditor harus mendokumentasikan bagaimana auditor mengatasi konsistensi tersebut. Yang keenam, hal yang mempengaruhi isi kertas kerja audit. Berikut hal-hal yang mempengaruhi isi kertas kerja audit. Yang pertama, sifat keterlibatan. Kedua, bentuk laporan auditor. Ketiga, sifat dan kompleksitas bisnis klien. Keempat, sifat dan kondisi catatan klien. Yang kelima, tingkat ketergantungan pada pengendalian internal. Baik, selanjutnya saya Devina Polii akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis kertas audit. Secara garis besar, ada 5 jenis kertas kerja yang dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit yang ditujukan untuk setiap audit dengan elemen tertentu. Prosedur audit yang dimaksud adalah instruksi rinci dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang perlu diperoleh dalam proses audit. Kemudian ada neraca percobaan bekerja. Neraca saldo kerja adalah daftar yang berisi berbagai saldo akun dari buku besar pada akhir tahun yang diperiksa dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom penyesuaian, reklasifikasi yang diusulkan oleh auditor, serta berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ringkasan jurnal penyesuaian.
memproses audit, auditor mungkin menemukan kesalahan dalam laporan klien. Oleh karena itu, auditor dapat membuat draft jurnal penyesuaian yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat reklasifikasi untuk elemen yang tidak memiliki kesalahan dalam catatan klien. Kemudian ada jadwal utama. Jadwal induk atau jadwal utama ini adalah kertas kerja audit yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk berbagai akun terkait. Jadwal induk digunakan dalam menggabungkan berbagai akun dalam buku besar umum yang serupa yang saldo totalnya akan disajikan dalam laporan keuangan satu jumlah. Kemudian ada jadwal pendukung. Kertas kerja pendukung juga diperlukan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang telah dikumpulkan. Jadwal pendukung juga perlu menyajikan berbagai kesimpulan yang telah dibuat oleh auditor. Nah, ini untuk contoh lembar kerja audit pengeluaran kas. Bisa dilihat untuk ketanya. Nah, setelah memindai buku pengeluaran kas 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020, pengeluaran kas terkait transaksi Januari 2020 telah diperiksa barang buktinya. Ternyata, hutang atau biaya YMH telah dibayar dan semuanya dicatat dengan benar per 31 Januari 2020 oleh klien. Di mana ada dua hal yang akan menjadi keterangan di sini. V0 sebagai cek bukti pengeluaran kas, dalam hal ini voucher pembayaran tunai, dan V garing sebagai cek bukti pengeluaran kas atau CPV dan SSP. Selanjutnya, saat ini kita akan membahas mengenai fungsi kertas kerja audit. Kertas kerja audit mempunyai fungsi yang sangat penting karena mencatat bukti yang dikumpulkan oleh auditor yang akan membantunya sampai pada kesimpulan akhir. Pentingnya kertas kerja audit ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memberikan bukti atas pekerjaan audit yang dilakukan di mana akan berfungsi untuk mendukung opini auditor. Selanjutnya ada membantu dalam perencanaan dan kinerja audit. Yang ketiga yaitu membantu dalam pengawasan dan review pekerjaan audit. Selanjutnya ada merekam dan menunjukkan pekerjaan audit. Kemudian ada merencanakan waktu dan luas prosedur audit yang akan dilakukan. Kemudian ada menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang diperoleh. Fungsi selanjutnya yaitu standarisasi kertas kerja untuk meningkatkan efisiensi audit. Selanjutnya yaitu dapat memfasilitasi pendelegasian pekerjaan sebagai sarana untuk mengontrol kualitasnya. Memberikan bimbingan kepada staf audit sehubungan dengan fungsi selanjutnya yaitu memfasilitasi pendelegasian pekerjaan sebagai sarana untuk mengontrol kualitasnya. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kepada staf audit sehubungan dengan cara memeriksa jadwal. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan tanggung jawab daripada anggota staf. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu bertindak sebagai bukti di pengadilan ketika tuduhan kelalaian diajukan terhadap auditor. Baik, saya Christina akan menjelaskan penjelasan berikutnya yaitu yang ke-10 pentingnya kertas kerja. Mengelola kertas kerja audit dengan baik merupakan bagian dari pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa auditor itu sendiri telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor mungkin juga akan ditinjau oleh otoritas lokal untuk menilai kualitas pekerjaan audit. Berikutnya, kertas kerja audit juga membantu auditor mengatasi masalah dan membantu mereka menilai apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan kualitas. Auditor diharuskan mengambil tindakan sesuai standar untuk memastikan bahwa semua dokumen audit yang memadai dan sesuai dapat diperoleh dan mereka dapat membuktikannya kepada pihak terkait dengan mendokumentasikan, mencatat, dan menyimpan kertas audit. Auditor mungkin juga akan menyiapkan kertas kerja untuk mereka sendiri untuk pencatatan, pengujian, dan pelaporan mereka.
Selain itu, auditor juga dapat memperoleh dokumen yang disiapkan oleh klien audit maupun dari pihak ketiga. Biasanya, bukti yang disiapkan oleh auditor lebih andal daripada yang diperoleh dari pihak ketiga dan bukti yang disiapkan oleh klien. Berikutnya ada pemilik kertas kerja audit. Pemilik dari kertas kerja audit adalah auditor itu sendiri, karena auditor adalah orang yang menyiapkan dan memelihara kertas kerja audit, dan kertas kerja tersebut merupakan bukti dari pekerjaan yang telah mereka lakukan dan mendukung pendapat mereka. Dokumen-dokumen ini dimiliki oleh perusahaan audit dan bukan oleh klien. Karena auditor juga bertanggung jawab atas kerahasiaan klien sesuai dengan kode etiknya. Auditor harus membentuk pengendalian internalnya sendiri untuk memastikan bahwa dokumen dan informasi klien tidak dapat dibocorkan kepada orang yang tidak diizinkan mengakses, kecuali regulator, karena regulator dapat mengakses dokumen dan informasi tersebut tanpa pertimbangan klien. Tergantung regulasi negaranya. Secara umum, auditor perlu memelihara kertas kerja audit dengan baik dan menyimpannya untuk tinjauan peraturan selama 7-10 tahun sejak tanggal tahun audit. Misalnya, jika pekerjaan audit dilakukan pada tahun 2020 untuk tahun buku 2018, maka kertas kerja auditor perlu dipertahankan hingga tahun 2030. Hak pada kertas kerja. Pada kepemilikan, kertas kerja adalah milik auditor. Auditor dapat atas pertimbangannya sendiri membuat atau mengambil sebagian saja dari kertas kerjanya untuk diperlihatkan pada kliennya. Pada penitipan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk penyimpanan dan kerahasiaan kertas kerjanya. Pada periode penyimpanan, kertas kerja harus disimpan dalam jangka waktu yang cukup memenuhi kebutuhan praktiknya dan memenuhi persyaratan untuk penyimpanan catatan. Kertas kerja harus disyaratkan untuk disimpan setidaknya 7 tahun sejak tanggal laporan auditor. Lien hak gadai. Lien timbul hanya dalam kasus milik orang lain. Oleh karena itu, pertanyaan tentang hak gadai atas kertas kerja tidak muncul karena itu milik auditor. Contoh kertas kerja audit. Berikut contoh dari kertas kerja audit. Pertama, dokumen audit tentang sifat bisnis klien. Kedua, dokumen audit rapat tim. Ketiga, bukti proses perencanaan termasuk program audit dan setiap perubahannya. Ketiga, bukti pertimbangan auditor atas pekerjaan audit internal dan kesimpulan yang dicapai. Keempat, analisis transaksi dan saldo. Kelima, analisis rasio dan tren yang signifikan. Keenam, risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai. Ketujuh, catatan tentang sifat, waktu luas, dan hasil prosedur audit. Kedelapan, bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan diawasi dan ditinjau. Kesembilan, indikasi tentang siapa yang melaksanakan prosedur audit dan kapan prosedur tersebut dilaksanakan. Kesepuluh, rincian prosedur audit yang diterapkan mengenai komponen yang laporan keuangannya di audit. Ke-11, hasil pengujian audit atas beban penyusutan. Ke-12, atau yang terakhir, hasil pengujian audit atas beban gaji. Sebagai kesimpulan untuk video pembelajaran kali ini, kertas kerja sangat penting bagi auditor untuk mendukung opini audit, untuk membuktikan bahwa auditor melakukan penugasan audit berdasarkan standar dan serta kebijakan yang berlaku. Kertas kerja ini harus mencantumkan informasi yang tepat seperti sumber dokumen, periode audit, siapa yang membuat kertas kerja, tujuan yang diperoleh dalam pembuatan kertas kerja, dan kesimpulan. Kertas kerja audit juga harus ditinjau dengan benar oleh auditor yang lebih berpengalaman. Ya, demikianlah untuk video pembelajaran kali ini yang mengambil materi tambahan kertas kerja audit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, kalimat, dan apapun itu. Sampai berjumpa di video lain. Dadah!